Selamat berjumpa dalam pembelajaran kimia kelas 12 semester 1. Terlebih perkenalkan, nama saya Kuku Kentari MPD, pengajar ilmu kimia pada SMA Negeri 1 Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sifat koligatif larutan, khususnya yaitu konsep penurunan titik beku larutan. Adapun sebagai standar kompetensi, yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis, termasuk sifat koligatif larutan. Yang kedua yaitu membandingkan antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sama berdasarkan data percobaan. Indikator yang diharapkan yaitu peserta didik dapat menjelaskan arti kemolalan serta penggunaannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengamati penurunan titik beku suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut berdasarkan data percobaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghitung penurunan titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan data percobaan. Dan yang terakhir, sebagai diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Baiklah, kita akan langsung ke materi. Untuk mempelajari tentang sifat koligatif, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu pengertian sifat koligatif. Sifat koligatif adalah larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut relatif terhadap jumlah total partikel zat dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Di mana jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit. Walaupun konsentrasinya keduanya sama. Kenapa? Karena larutan elektrolit itu terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ini adalah aplikasi dalam aplikasi sifat koligatif, khususnya yaitu penurunan titik beku larutan, di mana konsep ini dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk pembuatan es krim atau es puter. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang penurunan titik beku larutan, maka kita akan belajar terlebih dahulu tentang konsentrasi molar. Apa itu konsentrasi molar? Konsentrasi molar atau kemolalan atau molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau sama dengan 1000 gram pelarut. Oleh karena itu, kemolalan dinyatakan dalam mol per gram. Dan ini bisa dinyatakan dalam persamaan atau rumus sebagai berikut. M sama dengan N per P, di mana M adalah molalitas, N adalah jumlah mol zat terlarut, dan P adalah massa pelarut dalam kilogram. Dan konsep ini bisa dikembangkan menjadi M sama dengan gram per mR kalikan 1000 per massa pelarut dalam gram. Kita lihat contoh soal tentang
menentukan kemolalan. Di sini ada contoh soal. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa, di mana MR dari glukosa sama dengan 180. Nah, untuk menjawab kita harus ingat pada konsep bahwa molalitas sama dengan gram per mr kalikan 1000 per massa pelarut. Sehingga langkah pertama tentunya kita harus menentukan massa dari glukosa itu sendiri. Massa glukosa dalam 12%, maka hasilnya sama dengan 12 per 100 kalikan 100 gram, karena dalam bentuk persen, totalnya yaitu larutan itu 100 gram, maka sama dengan hasilnya 12 gram. Nah, untuk menentukan massa pelarut, maka tinggal total dari larutan itu dikurangi dengan massa glukosanya. Sehingga massa pelarut atau air di sini sama dengan 100 dikurangi 12, sama dengan 88 gram. Nah, kemudian kita masukkan dalam konsep yang molalitas sama dengan gram per mr kalikan 1000 per massa pelarut, maka kita dapatkan hasilnya menjadi sama dengan 0,79 mol per kilogram. Penting perlu diingat untuk kita semuanya bahwa untuk mendapatkan massa pelarut air yang tidak diketahui, maka kita harus selalu memasukkan 100 dikurangi gram zat larutnya. Nah, kita lanjut ke dalam konsep yang akan kita bahas, yaitu tentang penurunan titik beku atau disingkat dengan delta TF. Untuk membahas tentang penurunan titik beku atau delta TF, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu titik beku. Nah, titik beku adalah suatu suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Nah, sehingga kita perlu mengingat beberapa ketentuan sebagai berikut. Bahwa jika suatu pelarut ditambah dengan zat larutnya, maka titik bekunya akan turun. Yang kedua, bahwa besarnya penurunan titik beku itu berbanding lurus dengan konsentrasi molalnya atau M kecil. Nah, besarnya penurunan titik beku itu atau delta F itu sama dengan selisih antara titik beku pelarut murni dikurangi dengan titik beku larutan. Artinya bahwa titik beku pelarut murni ini lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan titik beku larutannya. Nah, sedangkan konsep KF adalah tetapan penurunan titik beku, dan ini sudah ada datanya dalam percobaan. Nah, sehingga konsep penurunan titik beku itu bisa dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Delta TF sama dengan M kalikan KF, di mana delta TF adalah penurunan titik beku, sedangkan M adalah molalitas, dan KF adalah tetapan penurunan titik beku yang sudah ditentukan. Atau konsep ini juga bisa dijabarkan menjadi delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per P kalikan KF-nya. Karena gram per mr kali 1000 per P itu sama dengan molalitasnya. Nah, contoh soal. Tentukan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa, di mana MR glukosa adalah 180 dalam 500 gram air. Jika diketahui KF air itu sama dengan 1,86 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab kita harus selalu ingat konsepnya, bahwa konsep delta TF sama dengan
TF larut dikurangi TF larutan, atau bisa juga dinyatakan dalam TF larutan itu sama dengan TF larut dikurangi delta TF-nya. Nah, jadi langkah pertama kita harus menghitung dulu delta TF sama dengan M kalikan KF-nya. Nah, kita masukkan dari data yang diketahui, maka delta TF sama dengan gram per mr kalikan 1000 per P kali KF. Gram per mr kali 1000 per P adalah molalitasnya. Maka data tersebut kita masukkan ke dalam konsep sehingga dihasilkan delta TF-nya adalah 0,372 derajat Celcius. Nah, kemudian kita hitung TF larutan yang menjadi pertanyaannya, ya, karena di dalam contoh soal ini yang ditanyakan adalah titik beku larutan, sehingga delta TF sama dengan TF larutan sama dengan TF larut dikurangi delta TF-nya. Maka dihasilkan TF larutan sama dengan 0 dikurangi 0,372. Maka hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 0,372 derajat Celcius. Nah, 0 ini adalah TF larut atau titik beku pelarut murni yang kita sudah tahu bahwa titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, untuk mengetahui delta TF maupun delta TF ini bisa dilihat dari ketetapan delta TF ini bisa dilihat dari tabel. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membandingkan sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Khususnya di sini adalah penurunan titik beku pada zat atau larutan non-elektrolit dan elektrolit. Untuk itu kita akan melihat dua perbandingan atau dua animasi, yaitu pelarutan garam dan juga pelarutan urea. Nah, di sini jelas kelihatan sekali ketika pelarutan garam, nah, di sini setelah dicampurkan garam dengan air, maka kemudian dihomogenkan, maka di dalam secara mikroskopis itu bisa dilihat bahwa semua larutan garam di sini terionisasi, yaitu menjadi Na+ dan Cl-. Dan airnya, molekul airnya juga terion juga. Jadi di dalam larutan garam ini semua terionisasi. Dimana kalau terionisasi sempurna maka harga alfa itu sama dengan 1. Beda dengan pelarutan urea. Nah, kalau kita lihat di pelarutan urea, di sini urea ditambahkan dengan air, maka dihomogenkan secara mikroskopis, maka kita bisa lihat bahwa di dalam gambar di sini ternyata bahwa C urea atau CONH22 kali ini tidak terionisasi, tidak terurai menjadi ion, jadi tetap menjadi molekul. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan antara larutan garam dan pelarutan garam dan pelarutan urea. Larutan garam itu bersifat elektrolit, sehingga seluruh partikel terurai menjadi ion-ion. Sedangkan larutan urea, partikelnya tidak terurai. Jadi untuk konsentrasi yang sama, larutan garam, di sini adalah elektrolit, itu mengandung jumlah partikel lebih banyak daripada larutan urea, non-elektrolit. Nah, perbandingan antara harga titik beku larutan elektrolit dengan harga titik beku non-elektrolit pada konsentrasi yang sama itu disebut dengan faktor Van Hoff, dilambangkan dengan I kecil. Nah, berikut adalah persamaannya. I sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa, di mana N adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi.
Nah, hubungan antara harga I dengan persen ionisasi atau derajat ionisasi adalah sebagai berikut. I atau faktor dinamakan faktor Van Hoff itu sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa. Di mana N adalah jumlah ion. Suatu contoh di sini, misalkan untuk yang pertama itu adalah CaCl2 atau kalsium klorida. Nah, maka dalam larutannya akan terionisasi menjadi Ca2 positif plus 2 Cl min. Nah, karena di sini terion 1 ion Ca2 positif dan 2 ion Cl min, maka jumlah N-nya sama dengan 3. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung nilai I-nya ketika larutannya adalah larutan CaCl2 atau zat elektrolit. Kemudian yang kedua, KCl itu terionisasi menjadi K positif dengan Cl negatif, maka N-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita hitung, masukkan, maka I itu ternyata sama dengan jumlah N-nya. Maka kalau misalkan titik beku larutannya adalah larutan elektrolit seperti CaCl, maka harga I-nya adalah 3. Sedangkan KCl harga I-nya adalah 2. Begitu pula untuk contoh yang ketiga yaitu FeCl3. Maka N-nya itu adalah sama dengan 4 karena terionisasi menjadi Fe3 positif dan 3 Cl negatif. Nah, sehingga N-nya sama dengan 4 dan I-nya tentunya sama dengan ionnya, yaitu 4 pula. Nah, jadi rumus sifat koligatif larutan elektrolit ini hanya tinggal di penambahan faktor Van Hoff-nya saja, yaitu I. Nah, sehingga menjadi konsepnya demikian, delta TF atau penurunan titik beku itu sama dengan molalitasnya dikalikan KF-nya dan kalikan I. Nah, inilah yang membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Contoh soal. Agar 1 ton air tidak membeku pada suhu negatif 5 derajat Celcius, jika KF air adalah 1,86, maka berapa banyak NaCl atau di sini mRNaCl adalah 58,5 yang harus dilarutkan ke dalam air tersebut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tentunya kita harus tuliskan terlebih dahulu data yang diketahui. Yang pertama, massa air itu 1 ton, berarti sama dengan 10 pangkat 6 gram. TF-nya adalah min 5, tentunya kita cari kalau TF min 5, maka delta TF-nya sama dengan 5 derajat Celcius. Ya. Kemudian karena ini adalah larutan elektrolit, yaitu NaCl, di mana NaCl itu memiliki N sama dengan 2, sehingga I-nya juga sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam, kita ingat pada konsepnya, yaitu bahwa delta TF sama dengan M kalikan KF kalikan I-nya, di mana I dari NaCl adalah 2. Nah, kemudian kita masukkan data yang diketahui, delta TF-nya sudah diketahui tadi 5, sama dengan massa dibagi dengan MR-nya yaitu 58,5 kalikan 1000 per 10 pangkat 6 dikalikan KF-nya yaitu 1,86 dikalikan 2. Ini adalah I-nya. Sehingga dihasilkan massa sebesar 78,6 kg. Itu adalah pembelajaran pada kali ini. Pada kesempatan ini, semoga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi supaya kita semakin hari semakin belajar tentang kimia dan mencintai kimia seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Terima kasih, cukup sekian.